ta'ala yu'ali darajatihi fil jannah. Wa'lam anna ma dzakarnahu min istihbabi surati wa lil imami wal munfaridi wa lil ma'mumi fima yusirru bihil imam amma ma yajharu bihil imam fala yazidul ma'mumu fihi 'ala al-Fatihah in sami'a qira'atal imam fa illam yasma'a aw sami'a hamhamatan la yafhamuha istahabbat lahu surah alal asah bihaitsu la yushawwisu ala ghairihi. Wa'lam, ketahuilah, ana bazakarnahu min istibabi surah, bahwasanya apa-apa yang telah dijelaskan oleh kami, yaitu Syekh Nawawi, beliau mewakili semua daripada ulama-ulama madhab Syafi'iyah, yang telah dijelaskan oleh kami madhab Syafi'iyah, penjelasan-penjelasan tentang masalah bacaan surah setelah bacaan suratul Fatihah. Min istihbabi surah, itu disunahkannya membaca surah setelah membaca suratul Fatihah. Ini disunahkan bagi siapa? Lil imami, huwa lil imami, yaitu lil imami bagi imam, wal munfaridi bagi orang yang sholat menyendiri, walil makmumi juga bagi makmum. Jadi sunahnya itu bagi imam, bagi orang yang sholat menyendiri, tidak berjamaah, walil makmumi, dan bagi makmum. Hanya saja fima yusirru bihil imam, yaitu di dalam sholat yang disirkan, yaitu sholat duhur dan sholat asar. Jadi sholat duhur dan sholat asar itu bagi imam maupun makmum, bagi orang yang sholat munfarid itu tetap disunahkan membaca surah, ya, disunahkan membaca surah. Amma mawajharu bihil imam, adapun sholat yang dijaharkan dengan sholat tersebut siapa imam, yang dimaksud di sini yaitu sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh, maka fala yazidul makmumu fi, maka tidak disunahkan bagi imam untuk menambah surah setelah suratul Fatihah bagi makmum. Jadi bagi makmum itu disunahkan ketika imam membaca suratul Fatihah, dia memperhatikan bacaan imam ketika imam membaca suratul Fatihah. Setelah imam selesai membaca suratul Fatihah, makmum disunahkan untuk berhenti sejenak, memberi kesempatan kepada si makmum untuk membaca suratul Fatihah. Setelah selesai, kira-kira si makmum selesai membaca Fatihah, baru di situ si imam meneruskan bacaan surah, ya, surah yang lain. Itu sunahnya seperti itu. Jadi makmum itu diwajibkan hanya membaca suratul Fatihah. Adapun surahnya sudah ditanggung jawab oleh siapa? Oleh imam. Fala yazidul makmum fihi alal Fatihah in sami'a qira'atal imam. Itu pun kalau bacaan si imam itu terdengar. In apabila sami'a mendengar si makmum qira'atal imami, bacaan si imam. Bagaimana kalau dia tidak mendengar? Imam itu bacaannya hamhamatan, tidak jelas. Fa illam yasma'ha, maka apabila si makmum tidak mendengar bacaan si imam, au sami'a, atau si makmum itu mendengar tapi hamhamatan, tidak jelas, la yafhamuha, dia pun tidak memahami bacaan si imam, istahabbat lahu surah, maka sunnah lahu bagi si makmum apa asuratu, membaca surah. Ini alal asah menurut kaul yang lebih sahih, menurut kaul yang lebih sahih, yang lebih benar. Tapi dengan catatan bihaitsu la yushawwisu ala ghairi, sekiranya tidak mewaswaskan bacaan si makmum tersebut ala ghairihi, kepada makmum yang lain. Faslun as-sunnatu antakuna suratu fi subhi wa zuhri min tuwalil mufassal. Ini adalah satu pasal. As-sunnatu yang sunnah, baca yang sunnah. Ini menjelaskan tentang bacaan-bacaan surah di setiap sholat. Antakuna, seharusnya ada apa? Asuratu, bacaan fi subhi, di dalam sholat subuh, wa zuhri, dan sholat zuhur, min tuwalil mufassal,
dari surah-surah yang panjang tapi ayat-ayatnya pendek. Mufassal itu artinya seperti itu. Min tuwalil mufassal. Arti tuwalil mufassal itu surahnya panjang, seperti surah Sabihis. Itu kan surah panjang, tapi ayatnya sedikit-sedikit. Sabbihisma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Kan ayatnya pendek-pendek, cuma surahnya panjang. Itu yang dimaksud dengan tuwalil mufassal. Jadi sholat subuh, sholat zuhur itu disunahkan baca surahnya itu setelah suratul Fatihah, yaitu tuwalil mufassal. Surah yang panjang tapi ayatnya pendek-pendek. Wafil asri wal isya'i, lalu di dalam sholat asar dan sholat isya min awsatil mufassal, itu dari surah-surah yang pertengahan al mufassal tapi ayatnya pendek-pendek. Nah, seperti surah apa? Ad-Duha, ya. Wailul likulli humazatil lumazah awsatil mufassal. Wafil maghrib qisaril mufassal. Dan di dalam sholat maghrib itu sunahnya suratnya yang pendek-pendek. Al-mufassal juga ayatnya pendek. Contoh misalkan alhaakumut takatsur, hatta zurtumul maqabir. Nah, ayat keduanya lagi alam taro aroaita. Itu maghrib itu jangan pakai yang panjang-panjang. Kenapa? Karena waktunya itu sangat sedikit. Maghrib itu dari maghrib sampai isya itu kan sedikit. Belum nanti kita wirid, belum ba'diyahnya. Ada lagi sholat-sholat sunnah yang lain, birrul walidain apalagi. Tapi makanya Allah Subhanahu wa taala ngasih ke kita itu dari maghrib sampai isya itu ada pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Jadi kalau dari maghrib saja sampai isya kita i'tikaf hanya 1 jam. Coba kalau dari isya sampai subuh berapa jam? I'tikaf di masjid. Lama kan ya? Atau dari subuh sampai duhur, dari duhur sampai asar. Yang paling pendek itu dari maghrib sampai isya, ya. Itu pahalanya sangat besar. Kalau dari subuh sampai terbitnya matahari, itu pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya disunahkan di dalam sholat maghrib itu surahnya setelah bacaan suratul Fatihah min qisaril mufassal, surah-surah yang pendek dan ayat-ayatnya pun pendek. Fa in kana imaman khaffafa an dzalik illa ayyalama annal ma'mumin yu'athiruna ta'wil. Fa in kana imaman khaffafa an dzalik, maka apabila dia imam, dia bertindak jadi imam, maka khaffafa an dzalik, maka dia harus meringankan bacaan. Jangan jadi imam bacanya surah Al-Baqarah, kelamaan. Baca surah Al-Baqarah kelamaan. Kecuali ayyalama, tahu si imam anal makmumat, bahwa makmum yang dia imami itu yu'assiruna tatwil, mereka lebih memilih yang panjang. Imam makmumnya itu pengen yang panjang-panjang, nggak apa-apa. Kalau makmumnya minta yang panjang, minta seperti itu silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau makmumnya seperti makmum di kita, ya, sholat tarawih aja milih yang cepat-cepat, makanya disunahkan yang pendek-pendek. Seperti wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam ala nuril mubin. Ahmad